Kemudian ini kita bahas langkah-langkah untuk mengubah perilaku konsumen. Ada 7 langkah. Pertama, menginterupsi pola lama, yaitu mematahkan kebiasaan lama pelanggan untuk membuka peluang baru. Contohnya, iklan kreatif Old Spice mengubah citra produk maskulin menjadi menyenangkan dan berani. Sebagai catatan, Old Spice ini merek yang sudah puluhan tahun, mungkin lebih dari 50 tahun di sini. Tapi mereka bisa bergerak untuk mengubah citranya untuk jadi lebih menyenangkan dan berani di mata konsumen. Langkah yang kedua adalah memimpin imajinasi. Membuat konsumen membayangkan pengalaman ideal. Contoh ini bisa kita ambil produk atau jasa Airbnb. Airbnb itu mengundang pengguna untuk hidup seperti penduduk lokal karena mereka bekerja sama dengan penduduk-penduduk lokal yang mempunyai kamar atau ruang yang kosong yang bisa disewakan. Kemudian yang ketiga, dalam langkah mengubah perilaku konsumen adalah mengubah asosiasi. Misalkan, Nike mengaitkan produknya dengan semangat just do it. Langkah berikutnya adalah menciptakan rasa nyaman. Tentunya rasa nyaman dan rasa aman terhadap merek perlu ditanamkan di benak konsumen. Contohnya, Amazon, portal penjualan online, menawarkan garansi pengembalian uang, membuat pelanggan merasa nyaman dalam berbelanja dan aman. Kemudian, yang kelima adalah menggeser perasaan, mempengaruhi emosi pelanggan terhadap produk atau merek. Kita ambil contoh, Apple memasarkan produk dengan pendekatan aspiratif yang memuji perasaan modern dan eksklusif, seperti penjualan yang sangat eksklusif hanya di satu negara saja atau di beberapa toko tertentu saja, sehingga kesan eksklusif itu sangat kuat. Kemudian langkah berikutnya yang keenam adalah mendorong tindakan, memotivasi pelanggan untuk bertindak, seperti mencoba produk baru. Kita ambil contoh di dunia medsos, itu produk Spotify Premium, itu ditawarkan gratis selama 1 bulan untuk mendorong pelanggan untuk berlangganan secara konsisten. Kemudian langkah yang ketujuh adalah memuaskan perkiraan kritis. Menjawab pertanyaan atau keraguan pelanggan dengan bukti nyata. Contohnya, Tesla menampilkan data efisiensi kendaraan listriknya dibandingkan dengan kendaraan konvensional, kendaraan bahan bakar minyak untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kita lihat contoh psikologi dalam branding. Di sini penggunaan warna dan pemilihan kata yang tepat sangat berpengaruh dalam branding. Misalkan, Coca-Cola menggunakan merah untuk memicu semangat dan energi. Sementara Tiffany & Co. menggunakan biru pastel untuk mempresentasikan kemewahan. Contoh psikologi yang kedua adalah pemilihan kata yang tepat. Kata-kata seperti premium, eksklusif, tentu akan menambah kesan mahal pada produk. Kemudian kita ambil contoh, misalkan dalam produk makanan atau coklat. Nama menu Double Chocolate Delight tentu lebih menarik daripada Chocolate Cake. Itu terdengar sangat biasa saja. Kemudian contoh psikologi yang berikutnya adalah membangun rasa kepemilikan dan prestasi, yaitu menggunakan identitas sosial untuk menciptakan komunitas pelanggan. Kita ambil contoh di sini Starbucks. Starbucks itu menggunakan Starbucks Rewards untuk membangun rasa pencapaian dengan menawarkan tingkat keanggotaan eksklusif. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pengalaman terintegrasi dengan merek. Contohnya, toko Apple di seluruh dunia itu dirancang secara minimalis. Gunanya apa? Untuk mencerminkan nilai modern dan teknologi yang inovatif. Nah, kita lihat contoh aplikasi psikologis pada branding. Kita balik lagi ke merek Apple. Merek ini menciptakan loyalitas melalui branding desain yang elegan dan simbolisasi teknologi premium. Pada hasilnya, secara statistik, 76% pengguna tetap membeli iPhone pada saat memperbaharui perangkat mereka, terutama untuk pelanggan-pelanggan di Amerika Utara maupun di Eropa. Contoh yang kedua mereknya adalah Ford. Slogan mereka adalah Beat Love. Itu menarik pelanggan untuk menonjolkan nilai keandalan dan keamanan produk mereka. Secara statistik, itu menghasilkan 44,1% pelanggan tetap memilih Ford untuk pembelian kendaraan berikutnya. Sedikit tips untuk pemasaran merek. Yang pertama, tindakan lebih penting daripada kata-kata. Merek harus menunjukkan nilai nyata melalui tindakan, bukan hanya slogan. Contohnya, Patagonia, merek produk outdoor, itu mereka aktif dalam kampanye lingkungan untuk mendukung pesan berkelanjutannya. Yang kedua adalah kenali audiens target, supaya dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menciptakan koneksi yang emosional. Nike sangat memahami karakteristik pasarnya, sehingga mereka dapat mengenali bahwa calon pelanggannya ataupun pelanggannya adalah individu-individu yang mencari motivasi dan kinerja yang optimal. Tips berikutnya adalah berikan pengalaman nyata dengan merek. Produk dan layanan harus menciptakan pengalaman yang mengesankan. Contohnya, produk Dyson. Mereka sering melakukan demo produk Dyson di toko-toko mereka, sehingga memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan. Kemudian tips berikutnya adalah membangun hubungan autentik. Hubungan jangka panjang tercipta dari nilai-nilai merek yang relevan dan konsisten. Contoh, merek Lego menjaga kesetiaan pelanggan dengan fokus pada kreativitas lintas generasi,
Sehingga Lego itu sekarang ini dimainkan tidak hanya di level anak-anak aja, bahkan sampai orang dewasa, sampai kelas-kelas yang puluhan juta itu tetap dibeli oleh pelanggan mereka. Kemudian tips berikutnya, harus bisa menjawab kebutuhan dan berikan inspirasi kepada calon pelanggan. Merek itu harus bisa memberikan kebutuhan spesifik pelanggan sambil memberikan motivasi dan nilai tambah. Kita ambil contoh Gojek. Selain menyediakan solusi transportasi, Gojek juga menyediakan solusi pembayaran dan pengiriman yang inspiratif, pengiriman makanan, semuanya melalui teknologi dalam satu aplikasi. Demikianlah pembahasan tentang membangun merek yang kuat. Saya Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.